Oke guys, kita sekarang berada di Desa Budeng. Ini kawasan tambak. Kalau dulu di sini dibilang Suwung, kawasan Suwung. Sebelum ada tambak, ini dibilang masyarakat Budeng itu Suwung. Sering orang bertanya, kemana? Ke Suwung malu. Artinya kita ke Suwung dulu gitu. Kalau Suwung dulu di Budeng identik dengan mencari kepiting, udang, ikan, dan kayu bakar. Nah, sejak dulu Budeng itu terkenal dengan istilah atau sering orang menyebut bahwa yuyu Budeng, udang Budeng. Ya memang benar, waktu itu kepiting dan udang di Budeng itu gampang untuk menangkapnya. Kita bawa bubu aja, itu alat nangkap kepiting itu yang terkenal di Budeng itu dengan istilah bubu yuyu, atau juga alat mintur gitu. Kalau sudah punya pintur atau bubu yuyu, nyari yuyu atau kepiting itu di Budeng itu gampang sekali. Nah, kepiting di Budeng itu terkenal dengan cekanannya. Kepiting di Budeng itu besar-besar. Jepitnya, kapitnya itu merah-merah. Itu yuyu Budeng itu bisa sekilo naik 2 ekor, bisa 1 ekor gitu loh. Waktu zaman sebelum tahun 2004, 2003, 2004 gitu. Nah, zaman dulu itu yuyu gampang nyari di Budeng. Ya di sungai-sungai kayak gini, ini pusat yuyu dulu ini. Kalau sudah musim air besar, air pasang, yuyu itu datang dari laut menuju ke sungai-sungai di Budeng. Nah, masyarakat Budeng itu masang pintur, masang bubu, itu dengan sangat mudah sekali mendapatkan yuyu dulu. Nah, jadi kalau sudah ada kemauan menangkap yuyu atau kepiting di Budeng itu pasti dapat gitu loh. Karena saking berlimpahnya itu yuyu atau kepiting itu. Nah, mungkin dulu itu kepiting datang dari laut menuju Budeng itu dia bersembunyi atau nyari makannya di Budeng gitu. Makanya dia bikin song yuyu gitu loh. Artinya dia bikin rumah yuyu itu biasanya banyak terdapat itu di buyuk-buyuk gitu loh. Bakau buyuk. Nah, kalau masang bubu di buyuk-buyuk itu tuh gampang sekali dapat kepiting atau yuyu. Pasti kepitingnya itu besar-besar karena dia sudah membesar di song itu gitu. Dia berkembang biak di sana. Nah, akhirnya masyarakat Budeng itu menangkapnya itu gampang karena sebelum ada tambak itu Suwung itu penuh dengan tumbuhan bakau buyuk. Itu yang buyuk itu yang
tempat berlindung, tempat rumahnya kepiting. Nah, jadi kepiting itu dapat nyari makan dengan sempurna di sana. Sehingga kepiting di Budang itu gemuk-gemuk besar-besar. Jadi kepiting Budang itu, yuyu Budang itu terkenal dengan enaknya gitu. Kalau sudah yuyu Budang itu pasti rebutan masyarakat itu mau beli yuyu Budang. Karena rasanya memang beda dia. Nah, semenjak 2004 ke atas, itu kalau nggak salah tambak itu mulai tidak jalan di Budang. Karena tambak tidak jalan, banyak investor itu meninggalkan Budang dan lahan itu akhirnya terjual. Sebagian lahan-lahan itu dibeli oleh Angkasa Pura kalau tidak salah itu, atau PTID. Itu yang membeli lahan-lahan yang mangkrak bekas tambak di Budang, begitu. Dan tambak-tambak itu yang mangkrak itu akhirnya hutankan, ditanami bakau oleh PT Angkasa Pura. Bakau-bakau itu dibiarkan seiring berjalannya waktu sampai sekarang itu bakau yang ditanam di wilayah lahan-lahan Angkasa Pura itu sangat tumbuh subur di Budang. Sampai kelihatan seperti bukit. Nah, seperti itu tuh, bukit. Nah, itu seperti bukit. Saking suburnya bakau-bakau itu tumbuh di wilayah Suwung, bekas tambak Budang. Itu sebagian hampir 3/4%, hampir 75% itu sudah dihutankan menjadi bakau, hutan bakau yang sekarang keren disebut hutan mangrove. Menurut analisa saya, semenjak dari ditanamnya bakau-bakau yang disebut mangrove itu, populasi kepiting mulai menurun begitu. Nah, analisa saya itu masuk akal sekali. Karena apa? Akar-akar dari bakau itu menghalau daripada yuyu mesong, karena kapasitas masuk kepiting itu ke tanah itu sudah dihalangi oleh akar-akar bakau. Jadi kepiting untuk berumah di tanah itu sudah nggak bisa. Jangankan kepiting, ya, sungai aja bisa pendangkalan dia, karena akar-akar bakau itu terus menjulang dan mengambil area-area tanah. Jadi di Budang itu banyak sekarang ada kasus sungai mati, sungai itu nggak ada gitu, hilang sungainya karena pendangkalan dia. Akibat dari itu, mungkin juga karena bau daripada akar-akar dari mangrove itu, kepiting itu enggan masuk ke Budang dari laut melalui muara di Perancak itu.
enggan dia masuk, mungkin karena baunya itu. Kepiting itu nggak suka, karena dari dulu hutan bakau, spesies bakau mangrove yang ditanam itu di Budang itu memang tidak ada tumbuh dari dulu di Budang. Itu memang murni angkasa pura yang membawa spesies itu ke Budang. Nah, kalau di Budang itu dulu banyak juga jenis mangrove, tapi yang jenis mangrove itu nggak ada tumbuh di Budang. Itu menurut saya bakau yang ditanam di Budang itu oleh angkasa pura waktu itu dan sekarang sudah tumbuh subur itu cocoknya tanam di pinggir pantai, karena fungsi daripada bakau itu mungkin untuk menahan abrasi kalau tidak salah. Nah, kalau di Budang itu kan tidak ada abrasi. Di Budang itu tidak ada bersentuhan sama pantai. Nah, makanya di Budang itu tidak ada tumbuh bakau jenis itu dari dulu. Yang ada itu sio-sio, menengen. Yang banyak itu buyuk dulu. Buyuk. Ada apa namanya, jangkah, ada bedade, ada banyaklah jenis-jenis mangrove yang banyak tumbuh di Budang. Sebelum itu ada mangrove yang ditanam, yang dikembangkan oleh angkasa pura itu. Nah, dari sana semenjak dari tumbuh pesatnya perkembangan mangrove di Budang berakibatkan kepiting, begitu juga udang itu jarang sekali di Budang. Nah, itu yang saya analisa, yang saya lihat di Budang. Mungkin juga salah pendapat saya, tapi menurut saya itu ya benar gitu. Karena saya mendengar juga cerita-cerita dari kakek-kakek buyut-buyut yang dulu saya sering diceritakan di Budang itu memang banyak yuyu. Itu banyak yuyu karena rumahnya yuyu itu di Budang. Yuyu itu kepiting, itu di Budang rumahnya. Nah, rumahnya itu yang seperti yang saya bilang tadi itu dia bertumbuh di sela-sela akar buyuk, karena akar buyuk itu bisa melindungi juga sumber makanan daripada kepiting itu. Nah, itu kira-kira pendapat saya bagaimana alasannya kenapa kepiting atau yuyu atau udang, ikan itu sangat jauh berkurang ke Budang, di Budang. Sampai-sampai yuyu itu sangat sulit ditemukan di Budang. Kalau ada itu pun kecil-kecil begitu, jarang yang sampai dapat yang besar-besar. Itu juga sangat bersusah payah sekali nyari kepiting sekarang. Nah, itu dulu pendapat saya. Nanti ada analisa-analisa lain, ikuti terus channel GA Property Bali Update untuk bisa mendapatkan info-info perkembangan yang ada di Bali. Jadi mohon subscribe channel ini untuk bisa berkembang dan bisa terus berkarya mencari info-info yang berguna bagi masyarakat seluruh dunia. Terima kasih.